Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan hakikat iptek dalam pandangan Islam. Oke, kita melihat kita fokuskan kepada hakikat dalam pandangan Islam itu membahas konsep iptek dalam pandangan dan peradaban Muslim. Kemudian di sini kemudian kita akan bahas bersama terkait dengan hubungan ilmu, agama, dan budaya. Ya. Kemudian ada hukum sunatullah atau hukum kausalitas. Ya. Di sini kita melihat bahwa hakikat ilmu pengetahuan, kalau kemudian kita lihat ya pengertian ilmu dan atau ilmu pengetahuan, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilmun, artinya dari kata alima ya'lamu ilman, artinya sebuah pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang sesuatu, ya, tentang bidang ilmu tertentu yang disusun dengan cara sistematis, yang menjelaskan gejala-gejala tentang pengetahuan. Nah, di sini kemudian pengetahuan itu sendiri berarti keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, ya, dan pemahaman yang dimiliki oleh manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupan. Nah, kemudian di sini ada ilmu pengetahuan. Di sini berarti bisa diartikan bahwa keseluruhan sistem apa namanya pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Nah, di sini kemudian kita bicara pengetahuan itu sendiri, ilmu pengetahuan. Jadi ada pengetahuan sama ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu seperti itu artinya apa namanya bisa saja tanpa dipelajari. Jadi dia bisa melihat saja itu sudah menjadi bagian dari pengetahuan. Misalkan dia melihat bulan, melihat bintang, sebagainya. Kalau kemudian ilmu pengetahuan itu berarti ada keseluruhan sistem, ya pengetahuan manusia. Di situ kemudian ada model pembelajaran dan sebagainya, ya. Jadi ada mulai tahapan-tahapan. Seperti teman-teman belajar di teknik elektro, kemudian dia apa namanya atau di teknik yang lainnya itu dan kita kemudian belajar tentang apa namanya energi terbarukan, kemudian kita menjadi bisa dan menjadi tahu. Itu adalah bagian dari disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu lebih spontan sifatnya. Maka pengetahuan lebih spontan itu bisa saja kemudian tanpa harus dipelajari secara secara apa namanya? Secara lama begitu. Tapi bisa saja sebentar gitu langsung gitu ya, tahu oh ini tas ini dan lain sebagainya. Ini TV ya, itu pengetahuan ya, spontan. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu ada upaya yang dilakukan secara sistematis ya. Makanya kemudian di situ ada konsep namanya dibakukan secara sistematis. Ya. Mesti kemudian pengetahuan itu akan diujikan apakah dia masuk dalam betul-betul ilmu pengetahuan yang apa namanya yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya. Nah, kalau kemudian bisa ditanggungjawabkan dan bisa diujikan, maka itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang memang bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia Islam ya. Nah, itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau secara garis besar berarti pengetahuan kalau melihat pendapat tokoh seperti Melaka Jujun bahwa pengetahuan itu bisa diartikan pengetahuan tentang baik dan buruk. Ya, yang itu disebut dengan etika, gitu ya. Pengetahuan tentang sesuatu yang indah disebut estetika. Pengetahuan tentang benar dan salah dengan disebut logika, ya. Nah, tapi kemudian pengetahuan tentang benar dan salah kalau dibenturkan Al-Quran ya, ya tentunya kemudian kita harus mengetahui apa ini salah ini benar ini. Ya, kita juga harus belajar apa namanya petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, tidak semua kemudian konsep baik benar dan salah itu kemudian dibenarkan oleh agama. Ya, ini kalau dalam konteks pengetahuan umum memang sering dibenarkan oleh logika berpikir akal manusia. Tapi kadang akal manusia itu kadang logika berpikir manusia kalau kemudian dibenturkan dengan agama ada yang kontra, ada yang sejalan, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini di poin yang ketiga memang ada sedikit perbedaan.
Nah, kemudian kalau kita lihat ensiklopedia Islam, maka pengetahuan bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan yang biasa dan pengetahuan yang ilmiah. Ya. Jadi pengetahuan yang biasa tadi kita mengetahui apa namanya, mengetahui bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Ya itu pengetahuan saja, kita tahu saja, hanya sekedar tahu. Ini laptop ini sekedar tahu saja. Tapi kalau pengetahuan ilmiah itu ada proses pembelajaran yang itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Maka di situ ada ketika kemudian kita meneliti tentang sesuatu, maka harus ada objeknya. Ya, ada ontologis, kemudian ada epistemologis, dan kemudian ada aksiologisnya. Itu kalau kemudian pengetahuan ilmiah, artinya pengetahuan ilmiah itu ada proses yang dilakukan, ya, kita kemudian melakukan penelitian, menemukan sebuah hasil temuan dengan menggunakan metodologi-metodologi. Nah, ketika bicara masalah metodologi itu tentunya disesuaikan dengan bidang keilmuannya masing-masing. Ilmu agama dia menggunakan metodologi, bisa saja metodologi sosial yang terintegrasi dengan ilmu agama. Kemudian ilmu umum, ilmu teknik, ilmu kedokteran dia menggunakan metodologi ilmu keteknikan atau kemudian ilmu kedokteran. Ya, itu disesuaikan dengan bidang keilmuannya. Namun demikian biasanya kalau di masa sekarang itu biasanya terintegrasi. Jadi penelitian itu bisa berkolaborasi sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalkan ilmu kedokteran, bagaimana kemudian kedokteran Islam itu dipandang dalam Al-Quran dan Hadis seperti apa. Ya tergantung nanti aspek penelitian yang di apa namanya dilakukan. Ya. Kalau kemudian ada kemudian ilmu kedokteran ya, maka kemudian kita menghadirkan orang-orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Ya. Nah, begitu. Jadi sehingga di situ ada integrasi interkoneksi. Ya. Itu juga pengetahuan ilmiah itu bisa dikolaborasikan. Ada yang kemudian tidak bisa dikolaborasikan. Ya. Nah, pengetahuan ilmiah ya yang misalkan terkait dengan masalah pengetahuan ilmiah, tapi kemudian ini harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalkan kayak akidah, itu kan tidak bisa. Akidah, kemudian hukum. Ya. Nah, nah, itu memang secara mandiri, tetap sendiri, dia berdiri sendiri. Tapi nanti mungkin ketika untuk meng-cross check apakah dia benar, salah atau benar dan tidaknya, ada kemudian pengetahuan yang lain, ya bisa saja kemudian itu juga bisa berkolaborasi, ya. Misalkan tentang masalah astronomi, ya, perbintangan. Kalau dalam pandangan agama mungkin kita baca Quran dan hadis, tapi kemudian perlu ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan alam atau fisika, kimia, fisika lah ya. Nah, terkait dengan astronomi perbintangan. Hmm. Kemudian yang lainnya bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah, masuk di prediksi peradaban, nanti peradaban itu adalah sebuah dalam bahasa Arab disebut dengan tamadun, dalam bahasa madaniyah atau hadoroh, ya. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan civilization, ya, yang menunjukkan kepada pengertian sebuah kebudayaan yang lebih maju, yang lebih baik, ya, lebih baik, lebih indah, lebih tinggi sifatnya, ya, baik material maupun spiritual atau kerohanian. Maka dalam hal ini apa namanya Syekh Naqib Al-Atas mengatakan bahwa tamadun itu atau disebut dengan peradaban itu adalah kehidupan insani yang mencapai sebuah apa namanya sebuah kehalusan, sebuah taraf kehalusan, ya, atau kemudian tata susila kebudayaan yang luhur. Bisa saja kemudian dikaitkan dengan pendapatnya Said Qutb berarti adalah peradaban dikaitkan dengan peradaban Islam berarti segala sesuatu yang sudah maju, ya, yang menghasilkan beberapa aspek kehidupan dan keberhasilan baik dari sisi ekonomi, politik, ya, sosial, budaya yang berkembang itu betul-betul maju, ya. Yang tentunya peradaban Islam itu berjadikan akhlakul karimah. Nah, begitu itu kalau sudah mencapai peradaban Islam. Jadi teman-teman juga bisa membaca misalkan peradaban Atamadun karya Ibnu Khaldun itu di bukunya. Mungkin juga bisa di searching di internet ya. Kemudian itu adalah masyarakat yang sudah beradab, masyarakat yang sudah maju, ya. Maka dia akan terhormat.
Nah, kalau kemudian kita baca bukunya Ibnu Khaldun bahwa ciri-ciri peradaban Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kehidupan beragama yang lebih tinggi, lebih baik. Artinya tidak apa namanya tidak ada aspek moralitas akhlak yang jelek gitu ya. Pokoknya sudah maju, sudah betul-betul mulia, mulia begitu. Tidak ada korupsi dan lain sebagainya, termasuk sistem pemerintahan dan negara yang lebih baik, lebih teratur. Jadi jauh dari sebuah apa namanya korupsi, ya. Kemudian juga moralitas akhlak yang kurang baik, ya, yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Jadi betul-betul sudah mapan, ya sudah teratur, ya, dan kemudian tidak ada unsur-unsur kecurangan dan sebagainya. Ya, sistem penulisan yang baik. Ya, itu berarti sudah demikian hebatnya. Ya, kalau kemudian suatu negara itu sudah beradab. Ya, ya, kemudian bentuk seni juga yang sudah jelas lebih, ya, sudah jelas tinggi. Ya, kesenian kan banyak ya. Nah, kemudian kehidupan kota yang lebih maju. Nah, itu adalah ciri-ciri masyarakat atau peradaban Islam. Artinya disebut dengan masyarakat yang maju, masyarakat yang madani, ya, itu sudah seperti itu, ya. Indonesia sebetulnya sudah maju, ya, cuman masih ada kemudian beberapa kasus-kasus tertentu yang kemudian tidak mencerminkan, ya, masyarakat yang beradab, masyarakat yang maju, ya, masih masih saling apa namanya mencelakai, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perkembangan peradaban Islam di sini kita melihat pada masa Rasulullah, ya, di Mekah dan Madinah, zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ya, zaman dinasti Umayyah di Andalusia dan zaman dinasti Fatimiyah. Nah, itu apa namanya? Ketika masuk di sini berarti kita sudah sampaikan di apa namanya? Di karya monumental. Ya, di situ ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Umayyad dan Andalusia. Di situ beberapa perkembangan peradaban Islam yang luar biasa majunya baik dari sisi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umumnya. Nah, kemudian faktor peradaban atau kemajuan Islam itu disebabkan karena ilmu dan agama, ya, yang tidak saling bertentangan. Kemudian penguasa pada masa itu sangat mendukung terkait upaya para ilmuwan untuk mengembangkan keilmuannya. Kemudian juga terjadinya asimilasi antara masyarakat Arab atau bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, khususnya dalam perkembangan pengetahuan. Kemudian kehidupan di dunia Arab pada masa itu dalam suasana yang betul-betul baik, ya, sehingga betul-betul kemudian apa namanya tercermin dalam sebuah peradaban Islam. Walaupun di satu sisi kemudian mendapatkan ancaman dari luar, ya, bangsa Mongol, ya, di bagian timur dan juga Kristen, ya, yang ada di bagian barat Jazirah Arab. Kemudian perbedaan ilmu agama dan budaya. Nah, ini beda ya. Kalau ilmu berarti sebuah pengetahuan atau sesuatu yang mencakup tentang ilmu kewahyuan dan ilmu kealaman. Nah, ilmu adalah pengetahuan terhadap segala sesuatu yang bermanfaat berdasarkan dalil-dalil dan metode yang benar. Itu adalah sebuah ilmu. Nah, ilmu sebagai sebuah hasil aktivitas manusia, ya, yang mengkaji berbagai apa namanya berbagai hal terkait dengan manusia itu sendiri. Nah, dan maupun realitas yang di luar diri manusia. Ya, itu adalah ilmu. Ya. Nah, kalau kemudian agama bisa diartikan sebuah ketaatan, ketundukan. Maka kemudian kalau orang beragama mesti akan tunduk, mesti akan taat. Kemudian dalam kamus Expand, Leonardo Theory mengatakan bahwa agama adalah sebuah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, ya, serta aktivitas penyembahan terhadap Allah. Kemudian agama diartikan sebagai salah satu sistem kepercayaan berdasarkan keimanan terhadap sifat-sifat Tuhan yang khas. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan yang khas yang sangat penting dalam kehidupan.
Nah, kemudian di situ aspek agama juga diartikan sebagai syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Budaya itu bisa diartikan sebuah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan moral, seni moral, hukum, adat istiadat, ya, dan lain sebagainya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian terkait adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Maka di sini dalam filsafat ilmu hukum, hukum kausalitas merupakan persoalan yang tidak pernah selesai ya, karena ilmu pengetahuan tidak hanya mengenai alam fisik saja, tetapi juga menyangkut alam metafisik, artinya alam gaib. Ya. Dalam bidang ilmu kealaman terdapat hukum sebab akibat, hukum kausalitas, tetapi dalam ilmu-ilmu kemanusiaan ya, dan ilmu keagamaan tidak ada hukum kausalitas. Hukum sebab akibat itu maksudnya adalah ketika kemudian apa namanya dalam sebuah misalkan kayak apa namanya besi bisa menjadi meja ya disebabkan karena apa? Ya, ya, apa namanya sorry meja ya itu pohon bisa menjadi meja itu sebabkan hukum kausalitas, hukum sebab akibatnya di situ apa? Ya karena manusia membuat itu. Nah, sehingga kemudian adanya kursi merubah itu karena adanya sehingga kemudian adanya kursi. Jadi sebab akibat itu seperti itu. Jadi dalam hal yang lain kadang juga sebab akibat itu berlaku misalkan kayak apa namanya takdir. Ya. Takdir itu misalkan kayak orang celaka itu sebabnya apa? Sebabnya karena dia melanggar lampu-lampu apa rambu-rambu lalu lintas begitu ya. Nah, tidak mematuhi aturan. Nah, itu juga bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian menurut William Ditday membagi ilmu itu dalam dua, ilmu kealaman dan ilmu kemanusiaan. Ilmu kealaman terkait dengan ilmu kealaman memerlukan metode ya, metode ya, metode apa namanya eskalaran ya. Karena dia butuh penjelasan atau explanation. Kemudian ilmu kemanusiaan itu perlu metode Verstehen ya, karena dia yang kemudian diperlukan di sini kenapa menggunakan metode Verstehen karena di sini memerlukan understanding, pemahaman, yaitu memahami dan mengetahui atau menghayati ya, tingkah laku manusia. Ya, itu perlu namanya metode pendekatan Verstehen. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali, tokoh yang paling keras menentang hukum kausalitas nih. Menurut Al-Ghazali tidak setuju tentang itu. Menurut Al-Ghazali, gerakan alam semesta ini terlaksana karena kehendak Allah. Jadi bukan karena hukum kausalitas, karena hukum alam, bukan. Itu karena kehendak Allah saja. Termasuk sesuatu yang menimpa pada diri manusia itu. Itu juga bukan karena hukum kausalitas, tapi itu karena kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki dia seperti itu, gitu. Misalkan ada seorang yang kemudian tadi mengalami kesulitan atau apapun itu karena kehendak Allah saja. Ya, gitu. Jadi lebih ke sifat namanya Jabariyah, ya. Itu karena kehendak Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan manusia itu Al-Ghazali. Hukum sebab akibat yang berlaku di alam bukanlah karena kekuatan alamiah dari benda-benda tertentu tetapi merupakan sunnatullah. Nah, sesuatu sebab tidaklah harus memberikan akibat. Tentu berarti halnya air tidaklah seharusnya membasahi. Ya. Demikian pula api ya tidaklah semestinya membakar. Yang ada adalah bahwa sifat air itu adalah membasahi dan sifat api itu adalah membakar. Yaitu. Nah, inilah kemudian memang ada beberapa pendapat yang memang agak sedikit berbeda ya. Ya kalau kemudian memang kalau dikaitkan dengan sifat api itu yang membakar memang membakar dan panas.
Tapi kalau dan sifat air juga sama basah ya, berarti kalau didekati membasahi. Ya, itu memang sudah menjadi bagian dari sunatullah. Nah, tidak bisa kemudian dirubah lagi. Kalau seperti itu. Oke. Saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.